Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini saya ingin membacakan topik soal pemuda dan kemahasiswaan dari buku yang sama yang kita ulas kemarin, Pergulatan Pemikiran Keindonesiaan, karya Prof. Anwar Arifin Andi Pate. Topiknya, pemuda harus menjadi pelopor kemajuan bangsa. Peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi tanggal 28 Oktober 1928 telah memperkenalkan secara luas dan monumental istilah pemuda. Bahkan Sumpah Pemuda itu telah menjadi dan memberi makna sangat positif terhadap perkataan pemuda sebagai kelompok terpelajar berusia muda yang memiliki identitas terpelajar, kritis, kejuangan, kepemimpinan, kepeloporan dengan idealisme, radikalisme, dan romantisme yang tinggi. Pencetus Sumpah Pemuda memang adalah elit di kalangan generasi muda dalam memosisikan diri sebagai pelanjut eksistensi masyarakat tanah air dan bangsanya dengan menjunjung bahasa persatuan. Meskipun demikian, ternyata dalam masa revolusi 1945, Belanda memberi makna negatif kepada para revolusioner yang berjuang dengan bambu runcing dalam tanda petik dengan nama pemuda yang setara dengan julukan ekstremis, teroris, dan gerombolan. Kemungkinan besar masa itu Belanda terpengaruh oleh konsepsi Jawa yang mengandung atau memandang pemuda sebagai during Jawa, dalam tanda kurung tidak matang. Belanda melihat kaum revolusioner yang masih muda usianya itu tidak matang dan bahkan kurang ajar, urakan, dan sebagainya. Tetapi semua julukan yang bermakna negatif yang diberikan oleh Belanda itu ternyata istilah pemuda yang paling memikat bagi revolusioner dan kemudian melekat bagi anak-anak muda tahun 1945 dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Itulah sebabnya maka Ben Anderson menulis disertasi dengan menyebut bahwa revolusi 1945 sebagai revolusi pemuda. Sejarah membuktikan bahwa revolusi pemuda mampu menciptakan perubahan besar dalam sejarah Indonesia dengan dicapainya kemerdekaan Indonesia. Hal yang sama terjadi juga pada tahun 1966 oleh KAMI dan KAPI, dan tahun 1998 oleh BEM, KAMI, dan lain-lain, di mana pemuda terpelajar mengambil peran politik yang menentukan jalannya sejarah dan masa depan bangsa. Sejarawan Ong Hok Ham berpandangan bahwa sebutan pemuda tidak hanya bermakna usia, tetapi juga bermakna politik, sehingga tidak semua mereka yang berusia muda dapat disebut pemuda. Dalam perspektif ini, menurut pandangan saya, kata Ong Hok Ham, pemuda dalam kurung dengan P besar adalah orang yang berusia muda yang memiliki karakteristik terpelajar, kritis, kejuangan, kepeloporan, kepemimpinan dengan memiliki idealisme, patriotisme, radikalisme, dan romantisme yang tinggi, serta dalam masa tertentu mampu menciptakan perubahan sosial dan politik yang mendasar. Mereka terhimpun dalam sebuah organisasi sosial, politik, dan organisasi keagamaan. Karakteristik tersebut dimiliki oleh pemuda yang melembagakan diri sebagai Angkatan 28, Angkatan 45, Angkatan 66, dan gerakan pemuda yang tidak atau belum terlembagakan seperti gerakan mahasiswa tahun 74 dan 78, dan gerakan mahasiswa 98 atau reformasi, meskipun dengan ciri khas masing-masing. Misalnya Angkatan 28 dengan gerakan intelektual berupa Sumpah Pemuda, Angkatan 45 dengan angkat senjata dan bergerilya di hutan-hutan dan desa-desa,
angkatan 66 dan sesudahnya dengan turun ke jalan di kota-kota. Dengan karakteristik seperti di atas, maka jelas anak muda yang menjadi penjudi, perampok, penggarong, pencuri, pengedar narkoba dan lain-lain untuk kepentingan pribadi tidak dapat digolongkan sebagai pemuda dalam tanda kurung dengan P besar. Mereka dapat dimasukkan ke dalam golongan anak muda atau orang muda. Jika ingin dipaksakan dalam tanda petik, dapat dimasukkan sebagai pemuda dalam kurung dengan P kecil. Sejarawan Prof. Dr. Taufik Abdullah sudah lama menganjurkan agar pemuda tidak hanya dilihat sebagai konsepsi demografis, tetapi harus dilihat sebagai konsepsi sosiologis dan historis. Dengan mengutip sosiolog Max Weber, ia menyimpulkan bahwa pemuda tidak boleh menjadi pengekor dan epigon yang harus menerima pewarisan saja, tetapi ia harus mampu membuat perubahan yang berbeda dengan yang pernah dibuat oleh generasi sebelumnya atau generasi tua. Ia harus menjadi sesuatu yang lain, dan disinilah Max Weber dan generasinya tidak berhasil. Namun generasi muda Indonesia dalam setiap babakan sejarah mampu membuat perubahan, meskipun harus selalu bekerja sama juga dengan generasi di atasnya atau generasi-generasi sebelumnya. Misalnya Adam Malik, Soekarni, dan kawan-kawan dari angkatan 45 tetap harus bekerja sama dengan Soekarno dan Hatta dari generasi 28 dalam memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Angkatan 66 seperti Kosmos Batubara, Abdul Ghafur, Akbar Tanjung, dan Marie Muhammad juga bekerja sama dengan Soeharto, Adam Malik, dan Nasution dari angkatan 45 menumbangkan kekuasaan Soekarno dari kalangan generasi 28. Demikian juga generasi 98 harus bekerja sama dengan Abdurrahman Wahid, Megawati, Amin Rais, Yusuf Kalla, dan Akbar Tanjung dari generasi 66 menumbangkan kekuasaan Soeharto dan Habibie dari kalangan angkatan 45. Dengan demikian, pemuda, kata Taufik Abdullah, harus menjadi pelopor perubahan sosial dan tidak menjadi pengekor dan epigon yang menerima warisan saja. Sebab bangunan yang dibuat oleh generasi tua belum tentu selesai dan belum tentu sesuai dengan semangat zaman baru. Pemuda harus mampu membangun yang baru, yang memenuhi tuntutan zamannya dan menentukan masa depan bangsanya. Setiap generasi memiliki hak dan bahkan kewajiban untuk menentukan masa depan bangsanya sendiri tanpa melupakan warisan leluhurnya, yakni para pendiri bangsa. Justru itu, pemuda tidak boleh hanya dilihat sebagai konsepsi demografis, apalagi dengan konsepsi biologis semata, tetapi juga harus dilihat sebagai konsepsi sosiologis, historis, dan juga politis. Dari perspektif sosiologis, dijelaskan bahwa usia berfungsi untuk merumuskan corak hubungan budaya dan sosial. Homofili, usia, pengalaman, jenis kelamin, dan bahasa dalam sosiologi akan mempermudah komunikasi sosial. Seorang sosiolog, N. Daljuni, menyebutkan bahwa keseluruhan individu dalam masyarakat yang kurang lebih sebaya sebagai akibat dari pengalaman hidup yang mirip dan keterikatan yang sama dan bersikap kritis terhadap generasi atasnya. Pemuda diartikan oleh Daljuni adalah meliputi putra-putri berusia 12 sampai 25 tahun sesuai dengan penetapan Interregional Seminar on the Training of Professional Voluntary Youth Leaders di Denmark 1969 yang diselenggarakan oleh UNESCO. Pemuda juga dibahas dari konsepsi pedagogis. Pakar pendidikan Prof. Dr. Haji A.R. Tilar menekankan bahwa hendaknya pemuda tidak dianggap sebagai hal aneh yang terpaksa harus ada. Kepemudaan haruslah dilihat sebagai bagian kehidupan yang mempunyai peranan dan kewajiban sendiri. Dari segi
pedagogis dan psikologis, pemuda identik dengan pemberontak, berani, tetapi pendek akal, dinamis tetapi seringkali hantam kromo dengan penuh gairah, tetapi seringkali berbuat aneh-aneh. Artinya, pemuda dan kepemudaan sama dengan romantik. Kepemudaan merupakan fase perkembangan dan pancaroba atau stamp and drang dari Charlotte Bardeen. Keanehan-keanehan masa pemuda akan menghilang secara pasti oleh lipatan-lipatan masa, karena manusia tidak dapat melawan proses ketuaan. Literatur pedagogis dan psikologi klasik menyebutkan bahwa pemuda dianggap sebagai suatu kelompok yang terbuang dari kawanan manusia normal dengan suatu subculture sendiri. Justru itu, pemuda memiliki aspirasi tersendiri yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat, terutama aspirasi generasi tua. Istilah kontemporer gejolak pemuda disebut sebagai gerakan mencari identitas diri. Tiller juga menulis bahwa pendekatan pedagogis klasik menyebutkan dari asumsi kehidupan yang kontinu, pemuda dan kepemudaan merupakan sebuah tonggak dari wawasan kehidupan yang dengan sendirinya memiliki potensi dan romantisme sendiri dalam keseluruhan pengarahan mengisi hidup ini. Tiller menyebut pemuda sesuai rumusan UNESCO. Young people are those person society deems young. Mudah-mudahan betul penyebutannya ya. Jelas para pakar telah menempatkan pemuda sebagai sebuah potensi dalam perspektif sosiologi, politik, pedagogis, dan historis yang memiliki fungsi kekaderan yang akan melanjutkan eksistensi bangsa ke depan. Dari situlah muncul sebutan yang membanggakan bahwa pemuda kader bangsa dan pemuda harapan bangsa. Segala kelemahan pemuda dari berbagai segi seperti kurang matang, kurang ajar, suka berbuat aneh-aneh, dan pemberontak harus difahami secara bijak sebagai fenomena psikologis. Dari situlah pula tumbuhnya upaya pengembangan dan pendidikan dalam arti yang luas. KBRI Brussels 2009 menginformasikan bahwa pemerintah Brussels mengartikan pemuda sebagai warga masyarakat berumur 0 sampai 25 tahun atau usia 12 sampai 30 tahun. Sedangkan Uni Eropa tidak menetapkan batas usia, melainkan merujuk pada masalah ketergantungan. Jadi, pemuda adalah warga masyarakat yang masih tergantung hidupnya pada orang lain atau belum mandiri. Sedangkan yang sudah hidup mandiri tidak dapat digolongkan sebagai pemuda. Undang-Undang Kepemudaan menetapkan usia pemuda Indonesia antara 15 sampai 30 tahun, yang berbeda dengan batas usia yaitu maksimum 40 tahun. Pada masa Orde Baru, batas usia 15 sampai 30 tahun sudah mendekati realitas historis pemuda angkatan 08, 28, 45, 66 dan sesudahnya, yang rata-rata di bawah usia 30 tahun. Mereka bukanlah pemuda berkarat dalam tanda petik. Misalnya Sugondo Jojo Puspunegoro, Ketua Panitia dan sekaligus Ketua Kongres Pemuda II, usianya betul-betul muda, yaitu 23 tahun 7 bulan. Masih kuliah pada Range Hawk School, belum bekerja dan belum menikah. Juga Muhammad Yamin sebagai sekretaris panitia sekaligus sekretaris kongres. Bahkan konsepsi rumusan Sumpah Pemuda dan salah seorang penceramah dalam kongres hanya berusia 25 tahun. Masih kuliah di Hawk School 1928, belum bekerja dan belum menikah. Amir Syarifuddin, Ketua Jong Batak Bon dan Bendahara Panitia Kongres lebih muda lagi, karena usianya waktu itu baru 22 tahun. Bahkan peserta kongres yang lebih muda lagi yaitu Muhammad Rum, hanya berusia 20 tahun 5 bulan. Demikian juga Ketua Kongres Pemuda I, juga berusia muda yakni hanya 22 tahun, yaitu Muhammad Tabrani.
Selain itu, tokoh-tokoh perhimpunan Indonesia yang bergerak di negeri Belanda juga rata-rata berusia muda. Seperti Ali Sastromijojo 25 tahun, Muhammad Hatta 26 tahun. Pada waktu itu Soekarno juga baru 27 tahun. Tapi hanya diundang sebagai penceramah karena sudah insinyur dan sudah menikah, sehingga dianggap sudah bukan pemuda lagi, serta menjawab ketua PNI. Mr. Sartono dan Mr. Sujarno juga 26 tahun, juga sudah sarjana dan sudah menjadi pengacara, hanya diundang sebagai penceramah. GR Pantou, salah seorang dari angkatan 28, menjelaskan bahwa dalam anggaran dasar organisasi pemuda pada waktu itu memang ditetapkan anggota biasa atau penuh adalah mereka yang masih belajar di sekolah menengah atau perguruan tinggi, 2, belum menikah dan berkeluarga, 3, belum bekerja. Mereka yang sarjana, sudah menikah, sudah bekerja, hanyalah diterima sebagai anggota luar biasa atau donatur yang tidak memiliki hak pilih. Jelas bahwa batas usia pemuda angkatan 28 memang berkisar 17 sampai 28 tahun. Jelas bahwa penggarisan organisasi pemuda angkatan 28 sangat tepat. Identitas kepemudaan tegas dan status sosial mereka jelas, sehingga mereka memiliki idealisme dan kemampuan berpikir dan berbuat atas kemampuan dan kecakapan sendiri. Mereka mengalami proses pematangan secara cepat. Aspirasi dan idealisme mereka murni dan sikapnya radikal dalam menjalankan peran kejuangan, kepemimpinan, dan kepeloporan. Mereka tampil sebagai pelopor dalam perjuangan kemerdekaan tanah airnya yang dijajah oleh kolonial Belanda. Sebagai potensi dan kader bangsa, maka masa muda sebagai fenomena yang di luar konsepsi biologis. Jelas batas usia itu yang ideal adalah 15 sampai 25 tahun. Bahkan secara demografis, batas usia pemuda adalah 10 sampai 24 tahun. Namun sejumlah pakar juga menyebut angka di bawah 30 tahun sebagai kategori pemuda. Angka 15 sampai 30 tahun tentu dapat dipertanggungjawabkan dari segi akademis, dari semua perspektif dan politis tentunya. Di akhir tulisan ini, Prof. Anwar Arifin Adipate mengutip, kaum muda harus mau terjun dan berkarya nyata di dunia politik, karena Indonesia memerlukan orang-orang terbaik yang bermental negarawan. Kalau dibilang Indonesia defisit APBN memang betul, tetapi yang paling besar adalah defisit negarawan. Budiono, 10 Mei 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.